Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Khalilah Khairiyah. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan kesantunan dalam bahasa Melayu Riau. Yuk kita bahas sama-sama. Dalam penerapan kesantunan bahasa Melayu Riau, masyarakat menggunakan kata berupa sapaan. Sapaan merupakan cara yang sopan yang digunakan untuk berbicara kepada individu ataupun kelompok ketika berkomunikasi. Nah, dengan adanya sapaan ini bertujuan untuk menandai perbedaan status dan peran partisipan dalam komunikasi. Adapun 6 macam jenis sapaan dalam bahasa Melayu Riau sebagai berikut. 1. Sapaan dalam kekerabatan. Secara umum, sistem sapaan ini hampir sama di setiap wilayah budaya Riau. Hanya saja pelafalannya sedikit berbeda. Adapun anak pertama dipanggil long yang berarti sulung, anak kedua dipanggil ongah yang berarti tengah, yang anak ketiga dipanggil udo, anak keempat dipanggil ci, dan anak bungsu dipanggil ucu atau onsu. Setiap panggilan biasanya ditambah dengan penyebutan ciri fisik. Misalnya, Cik Hitam. Dipanggil Cik Hitam karena Cik yang dipanggil berkulit hitam. 2. Sapaan berdasarkan usia, yaitu A. Sapaan andong atau atu digunakan untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan nenek atau kakek. B. Wa atau ibu untuk menyapa orang yang usianya sebaya dengan orang tua penyapa. C. Abang atau kakak untuk menyapa orang yang usianya lebih tua dan belum berkeluarga atau orang yang sebaya dengan abang atau kakak. D. Nama diri. Nama diri digunakan jika penyapa usianya sebaya dengan yang disapa. E. Budak untuk menyapa orang yang lebih muda dari penyapa. F. Beliau untuk menyapa orang yang sudah akrab dengan penyapa. Biasanya beliau digunakan untuk orang yang lebih tua dari penyapa. G. Sedao untuk orang yang sudah akrab dengan penyapa di mana usianya sebaya. 3. Sapaan di luar sistem kekerabatan. A. Kata sapaan di bidang agama, yaitu untuk menyapa orang yang mendalami dan bekerja di bidang agama. B. Sapaan di bidang adat, yaitu untuk menyapa orang yang memangku jabatan di dalam adat. C. Kata sapaan umum, yaitu untuk menyapa orang lain di mana penggunaannya berdasarkan usia, pekerjaan, dan status sosial. D. Sapaan berdasarkan gelar agama, yaitu A. Lobai untuk menyapa orang yang sudah mempelajari ilmu agama dekat dengan masjid tua atau sudah sulung. B. Fokih untuk menyapa orang yang pengetahuan agamanya lebih tinggi dari ustadz. C. Ustadz untuk menyapa penceramah agama laki-laki. D. Ustazah untuk menyapa penceramah agama perempuan. E. Khalifah untuk orang yang mengajarkan ilmu di persulukan atau sapaan untuk guru lobai. F. Buya, yaitu untuk menyapa laki-laki yang dihormati dan disegani serta mengetahui agama Islam. 4. Sapaan berdasarkan garis keturunan. A. Tengku, yaitu untuk menyapa orang dari keturunan raja. B. Wan, yaitu jika perempuan dari suku Melayu dan laki-laki dari Timur Tengah seperti Arab, maka keturunannya menggunakan gelar Wan. Jika wanita Wan menikah dengan laki-laki bukan garis keturunan, maka gelar Wan hanya jatuh pada anak laki-laki. Namun, jika pernikahan laki-laki Wan dengan wanita bukan garis keturunan, maka gelar Wan jatuh ke setiap anak. C. Said, yaitu untuk keturunan Tengku menikah dengan keturunan Wan. 5. Sapaan berdasarkan gelar atau profesi. A. Pak atau Bu, yaitu sapaan untuk orang yang mengajar di sekolah ataupun perguruan tinggi. Murid dan masyarakat biasanya memanggil guru dengan sebutan Bapak atau Ibu. B. Bidan, yaitu untuk menyapa seorang bidan. C. Pak KUA, yaitu untuk menyapa orang yang bekerja di kantor urusan agama, baik di luar ataupun di dalam kantor agama. D. Datu, yaitu untuk menyapa orang yang banyak mengetahui tentang adat istiadat setempat. 6. Sapaan berdasarkan penggolongan kata. A. Kata ganti persona pertama. 1. Aku, yaitu sepadan dengan kata saya, di mana kata aku digunakan untuk menyebut diri sendiri kepada teman sebaya, serta tidak boleh disebut kepada orang yang lebih tua. B. Awak, yaitu sepadan dengan kata saya, yang mana digunakan untuk orang yang lebih tua usianya dari penyapa.
Kata ganti awak dapat menjadi persona pertama jamak yang sepadan dengan kita. Sapaan ini digunakan untuk menyatakan diri dengan mitra bicara, di mana kata ini dianggap lebih sopan daripada aku. Kata ganti persona kedua, kami. Kata kami sepadan dengan kami, yaitu kata ganti persona kedua tunggal, yaitu untuk menyatakan diri sebagai orang pertama jamak dalam percakapan. Kita. Kata ganti kita sepadan dengan kata kita, di mana kita merupakan kata ganti persona kedua tunggal. Kau, yaitu sepadan dengan kamu. Kau merupakan kata ganti persona kedua tunggal, dan biasanya sapaan ini digunakan untuk orang yang sebaya atau usianya lebih muda, serta tidak boleh digunakan orang kepada orang yang lebih tua. Tuan-tuan, yaitu kata ganti yang sepadan dengan kamu, di mana kata ganti tuan merupakan kata ganti persona kedua jamak dan biasanya digunakan untuk menyapa orang yang sebaya atau usianya yang lebih muda. Kalian. Kata ganti kalian sepadan dengan kata kamu, di mana kata ganti kalian merupakan kata ganti persona kedua jamak dan di mana digunakan untuk menyapa orang yang sebaya atau usianya lebih muda dari usia penyapa.